Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, berjumpa kembali bersama saya, Tri Nur Hidayah, atau yang biasa disapa Mbak Nunung, akan menemani teman pemilih di beberapa waktu ke depan. Baiklah, hari ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Ini dia Bapak Dr. Dedi Mulyadi, SPDI, MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Gimana nih perasaan Pak Dedi nih menjadi bintang tamu di Bintang Podcast Pemilu ya Pak ya di KPU Kabupaten Bengkulu Utara? Iya. Kalau bicara masalah perasaan, tentu bangga dan senang sekali karena dikasih kesempatan untuk jadi bintang tamu. Oke, alhamdulillah senang ya Pak Senang ya. sekali. Dan juga tadi saya sudah menyebutkan bahwa Pak Dedi ini Ketua Divisi Sosdiklik ya Pak? Iya benar. Boleh nggak Pak sedikit menjelaskan begitu mengenai tentang Divisi Sosdiklik ini? Untuk divisi Sosdiklik itu salah satu divisi yang ada di KPU tingkat kabupaten khususnya. Itu sesuai dengan namanya Sosdiklik, Sosialisasi Pendidikan Pemilih. Artinya mempunyai tugas utamanya adalah di bidang sosialisasi, kemudian melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih yang ada, nah, kemudian hubungan masyarakat, kemudian kerja yang tidak kalah pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian yang terakhir adalah SDM. SDM itu tentu yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Teman pemilih kita sudah dengarkan ya tadi ada kata partisipasi ya, Iya. partisipasi masyarakat yang jelasnya terhadap pemilu Iya. ya. Nah, kemudian pembentukan podcast ini sebenarnya juga salah satu ya Pak ya, Iya. salah satu bentuk sosialisasi pendidikan pemilih ya Pak ya. Boleh nggak Bapak jelaskan nih bagaimana awal mulanya podcast ini terbentuk nih di KPU Kabupaten Bengkulu Utara? Untuk podcast, sebenarnya ini juga sebagai tugas yang diberikan oleh KPU RI. Selain itu juga memang dibutuhkan oleh Kabupaten Bengkulu Utara untuk sarana pendidikan pemilih, bukan sosialisasi, tapi untuk pendidikan pemilih. Jadi harapan kita nanti ya podcast ini bisa menjadikan para pemilih itu sebagai pemilih yang pintar. Jadi itu awal mula berdirinya podcast. Jadi di podcast ini nanti akan ditampilkan materi-materi pendidikan yang mungkin bermanfaat bagi seluruh pemilih, terutama pemilih pemula yang mungkin mereka standby dengan selalu online gitu. Jadi itu. Gitu ya Pak ya. Kemudian tujuan podcast ini juga sasarannya ke para pemilih ya Pak ya. Iya. Mengenai informasi tentang pemilu gitu ya Pak ya di Indonesia ataupun di Bengkulu gitu Iya, ya Pak ya. Kemudian di sini kan juga Bapak menjabat sebagai sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi hubungan masyarakat, dan juga sumber daya manusia. Boleh nggak sih Pak Bapak jelaskan nih ada nggak sih perbedaan dari pendidikan pemilih dan juga sosialisasi? Iya. Kenapa di divisi itu kok ada sosialisasi, kemudian ada pendidikan juga bahasanya gitu ya? Iya. Panjang ya Pak ya divisinya. Menimbulkan pikiran pasti beda lah kenapa disebut. Kalau kita lihat sekilas memang itu kesannya sama, kelihatannya sama. Sama-sama menyampaikan informasi kepada orang lain. Sosialisasi, kemudian pendidikan juga menyampaikan informasi, tapi pada intinya dia berbeda. Kalau sosialisasi itu lebih ke teknis, kalau saya rasa lebih ke teknis, artinya
bagaimana memberitahu kepada orang lain supaya bisa itu sosialisasi. Seperti kalau kemarin kita mau melaksanakan hajat pemilu atau pilkada kemarin, kita sampaikan informasi kepada pemilih tentang cara-cara memilih, cara-cara mendaftar menjadi pemilih. Itu adalah sosialisasi, masuk TPS, kemudian apa yang dibawa, kemudian berapa surat suara yang akan dikasih oleh panitia. Itu adalah sosialisasi. Tapi kalau pendidikan itu lebih dalam lagi mungkin, karena pendidikan ini nanti akan menimbulkan efek yang lebih jauh. Kalau memakai bahasa pendidikan itu nanti, kalau bahasa siapa itu Benjamin sebelum itu ya, bahwa pendidikan itu dia nanti akan berpengaruh kepada 3 aspek. Itu makanya disebut taksonomi pendidikan gitu ya. 3 aspek, ya berpengaruh pada kognitif, pengetahuan pemilih gitu kan. Kemudian berpengaruh juga kepada kesadaran si pemilih, dan berpengaruh juga kepada sikap si pemilih. Itu kalau pendidikan. Kalau sosialisasi kan tidak sampai sejauh itu. Yang penting mereka bisa memilih, bisa coblos, itu sudah selesai. Kalau pendidikan kan dia sudah masuk ke pikiran, kenapa dia harus milih, itu sudah pendidikan. Lebih dalam jadi. Lebih dalam ya. Tentang pemilih ya Pak ya. Sebagai ketua divisi Sosbikli ini pastinya tentunya ada rasa tanggung jawab begitu ya Pak ya, kepada pemilih gitu. Yang mana pemilih kita juga dibedakan, ada pemilih pemula gitu Pak ya, kemudian pemilih yang itu juga dibagi berdasarkan per tahun ya Pak ya, ada boomer gitu ya Pak ya, Gen Z, Gen milenial gitu kan. Dan saya rasa juga informasi mengenai pemilih itu juga penting ya untuk diketahui ketika masa pemilu akan datang. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Menurut Bapak, apa sih itu pemilih cerdas? Pemilih cerdas, kita sering mendengar itu istilah itu ya, pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu ada beberapa syarat atau beberapa ciri-ciri yang mungkin bisa disebut sebagai pemilih cerdas. Yang pertama, pemilih itu memahami proses pemilu dan demokrasi. Jadi mereka memahami itu bagaimana hubungan pemilu dengan demokrasi, kenapa dia harus memilih. Nah, kemudian yang kedua pemilih cerdas itu adalah pemilih yang senantiasa mencari tahu tentang profil atau visi, misi, dan program kandidat, sehingga nanti mereka punya alasan kenapa dia harus memilih gitu. Itu pemilih mengenal cerdas. Lebih dalam ya Pak ya, calon-calon yang mencalonkan dirinya sebagai pimpinan. Iya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemilih itu dia mengetahui isu-isu yang relevan pada saat itu, isu-isu yang relevan. Misalnya pada saat itu isu yang yang berkembang adalah masalah pembangunan. Nah, itu akan menjadi dasar bagi pemilih untuk melihat siapa yang cocok untuk mengatasi masalah yang ada sekarang gitu. Jadi itu alasan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, pemilih yang cerdas tentu adalah pemilih yang menggunakan hak pilih mereka dengan cerdas dan bertanggung jawab. Artinya walaupun tahu semuanya, tahu tentang profil kandidat, tapi dia tidak memilih, yaitu belum cerdas. Cerdas ya. Jadi kudu melek ya Pak ya. Iya, mengenai juga isu apa yang terjadi saat ini yang ada di Indonesia, kemudian juga kita harus menelaah ya Pak ya, apakah yang mana nih calon kandidat yang mungkin bisa menyelesaikan masalah isu ataupun yang sedang kita hadapi begitu ya Pak ya. Ya, itu biasanya
Gen Z gitu Gen ya. Z, oh, Gen Gen Z millennial. deh. Sekarang mereka sudah ada. mereka sudah melek dengan Iya, teknologi betul tiap hari. Mereka memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi. Sekarang mereka tahu profil, visi misi kandidat, kemudian mereka tahu tentang isu-isu yang relevan. Makanya pendidikan pemilih itu kadang kita sasarkan ke pemilih pemula karena mereka lebih berpeluang untuk menjadi pemilih yang cerdas. Ya, diharapkan lebih kritis ya Iya, Pak benar. terhadap pemilu yang terjadi begitu. Iya. Dan kemudian juga pemilih yang cerdas adalah yang menggunakan ya Pak Iya, yang hak menggunakan pilihnya dan no golput ya Pak ya, Iya, jelas benar. ya Pak ya. Oke. Kemudian boleh nggak sih Pak itu kan secara global ya Pak ya mengenai isu itu tadi, dan kita harus mulai tentang calon-calon yang mencalonkan diri ya Pak Iya. ya. Kemudian untuk di Kabupaten Bengkulu Utara sendiri, upaya apa nih yang sudah Bapak lakukan dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih? Selama saya ikut berpartisipasi, bergabung di KPU, yang sudah banyak dilakukan sebenarnya harus diakui itu adalah sosialisasi. Kalau untuk pendidikan pemilih itu hanya nyisip-nyisip di kegiatan sosialisasi itu. Jadi ketika kita menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, pada pemilih pemula di sekolah-sekolah, kita selipkan juga materi kenapa kita harus memilih gitu. Apa jadinya kalau kita tidak memilih itu kita selipkan juga materi pendidikan pemilih. Sebenarnya itu kegiatan sosialisasi. Nah, yang sejauh ini yang sudah kita lakukan, kita sudah mengunjungi sekolah-sekolah menengah atas di Kabupaten Bengkulu Utara untuk melakukan sosialisasi di setiap SMA, SMK, kemudian MA. Itu kita kunjungi, kita sasar, kita jadikan sebagai sasaran sosialisasi kita. Nah, kemudian kaum marginal juga kita jadikan sasaran kegiatan sosialisasi, para nelayan, petani, kemudian kelompok-kelompok agama. Itu kegiatan itu tidak hanya sekali, tapi kita lakukan berkali-kali, sehingga harapan kita pemilih bisa berpartisipasi dengan baik pada saat pencoblosan gitu. Gitu ya Bapak Iya. ya. Berarti kan selama ini sosialisasi dan pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Bengkulu Utara sudah berjalan dengan baik ya Bapak ya. Alhamdulillah. Kita juga sudah mensosialisasikan Iya. kepada kaum marginal ya Bapak ya, dan juga ke sekolahan yang mana kelas 3 SMA ya Bapak Iya, ya, yang kelas 3 SMA. biasanya menjadi pemilih pemula yang sudah berumur 17 tahun Iya. dan memiliki KTP, dan itu perlu untuk kita edukasi mengenai pemilu begitu ya Pak ya. Iya, benar. Nah, kemudian apa sih tantangan yang Bapak hadapi nih selama melaksanakan kegiatan sosdiklih di Kabupaten Bengkulu Utara? Kalau bicara tantangan pasti ada, tinggal berat dan tidaknya, dan saya yakin karena itu berjalan lancar, yakin tidak ada tantangan yang berat sehingga kegiatan bisa dilakukan. Tantangan itu seperti kurang minatnya masyarakat, atau kepedulian masyarakat yang kurang terhadap kegiatan pemilu, sehingga kita harus mempunyai strategi untuk menyentuh masyarakat sampai ke di desa-desa gitu. Makanya kemarin itu untuk mengatasi tantangan itu, kita libatkan semua badan ad hoc untuk melakukan sosialisasi sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat TPS gitu, untuk mensosialisasikan pemilu dan pilkada, sehingga alhamdulillah untuk Kabupaten Bengkulu
Utara partisipasi masyarakatnya lumayan tinggi gitu. Gitu ya Pak ya. Ada nggak Pak perbedaan ketika mensosialisasikan ketika pemilu, pileg dan juga pilkada Pak? Apakah tantangannya sama atau gimana? Karena kan yang mana kita ketahui pilkada itu merupakan yang pencalonan daerah ya Pak ya. Kayak gitu, ada nggak sih Pak perbedaannya gitu? Kalau perbedaan ya jelas ada, tapi kita tetap dengan materi sosialisasi kita sebenarnya tidak jauh berbeda. Ketika pileg kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa yang akan kita pilih nanti ini, itu yang payah kita kasih tahu. Nanti pertama ini DPR, kemudian yang kedua DPR provinsi, yang ketiga DPR kabupaten, itu yang susah diingat oleh masyarakat gitu. Tapi kalau pilkada kita mudah menjelaskan, nanti akan dikasih satu surat suara, dua surat suara, yang pertama gubernur, yang kedua bupati. Mereka mudah mengingatnya. Tapi kalau yang legislatif, mereka susah untuk mengingatnya, apalagi sampai kepada jumlah partai yang ada, mereka bingung. Tapi kita tetap berusaha untuk membuat mereka paham gitu. Karena posisi kemarin kita pemilihan serentak ya Pak. Iya. Pemilihan legislatif itu ada 5 ya Pak ya. Iya, 5 kita harus mensosialisasikan pemilihan kita apa aja nih, ada pemilihan presiden, DPD, begitu ya Pak ya, DPRD, DPR RI begitu. Dan kemudian mungkin tantangannya juga terhadap baby boomer ya Pak ya, yang mana rentang umurnya dari 50 tahun ke atas ya Pak ya, itu jadi kan kudu informasinya harus lebih ekstra lagi ya Pak ya. Kemudian kita akan menanyakan yuk apa saja yang sudah dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kabupaten Bengkulu Utara. Gimana Pak, apa saja nih langkah-langkah yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Bengkulu Utara demi mensosialisasikan pendidikan pemilih? Selain yang dijelaskan tadi, menyasar ke sekolah-sekolah itu tadi ya, kita juga sudah melaksanakan sosialisasi secara umum dan terbuka dalam bentuk pada saat launching gitu ya. Launching pilkada, kita adakan sosialisasi dengan acara konser yang sebenarnya pada intinya bukan konser itu, tapi sosialisasi pilkadanya. Dan alhamdulillah dengan acara itu masyarakat antusias sekali untuk mengikuti konsernya atau mengikuti sosialisasinya. Yang jelas materi sosialisasi kita tersampaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian lagi itu Mbak, masalah nobar, kita juga melaksanakan itu Mbak. Kita juga melaksanakan nobar pada hari santri, bertepatan dengan hari santri kita laksanakan nobar di pesantren, mengajak santri-santri untuk nonton bareng, sehingga harapan kita dengan nonton bareng itu para santri juga akan bertambah wawasan mereka tentang demokrasi dan pemilu yang ada di negara kita. Kemudian juga di universitas juga kita laksanakan pada Hari Sumpah Pemuda, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda kita laksanakan nobar juga di sana. Itu kegiatannya, dan masih ada juga jalan santai kita ajak masyarakat untuk mengikuti jalan santai di Kabupaten Bengkulu Utara. Kita ajak berkumpul di satu titik untuk melaksanakan kegiatan jalan santai yang intinya juga sosialisasi. Gitu ya teman pemilih. Jadi KPU Kabupaten Bengkulu Utara sudah mensosialisasikan mengenai pemilu yang ada di Indonesia dengan sangat baik ya Pak ya. Kemarin sudah mengadakan nonton bareng yang judulnya apa ya Pak ya? Tepatilah Janji. Tepatilah Janji.
Tepatilah janji. Kalau pemilu itu kejarlah janji gitu ya. Kejarlah janji. Jadi jangan janji doang ya Pak Pas ya. pilkada kemarin tepatilah janji. Tepatilah janji ya. Sudah dilaksanakan kemarin di Alhamdulillah. Pesantren Al-Um ya Pak ya, yang berada di Kecamatan Iya. Pinang Raya. Itu yang untuk Pemilu. ya tahun 2024. Dan kemudian juga di Universitas Ratu Samban ya Bapak Ya. ya, memperingati hari Sumpah Pemuda. Pemuda tanggal 28 Oktober. Oktober 2024. Ya, itu tadi merupakan bentuk ya Pak ya, salah satu cara ya kan untuk mensosialisasikan dan pendidikan pemilih kepada warga Bengkulu, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Ada juga, masih ada juga sih. Oh, ada lagi ya Pak ya? Yang tidak kalah besarnya ya. Kemarin kita di pilkada itu juga laksanakan debat kandidat. Wah, benar Debat sekali. calon bupati. Calon bupati ya Pak Itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk memahami visi, misi dan program kandidat. Itu kita laksanakan, itu kita kita siarkan juga di beberapa televisi ya Pak televisi. ya. Kemudian juga di berbagai platform informatif ya Pak Iya. ya, yang ada di Bengkulu. Baiklah teman memilih, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Deddy Mulyadi. Ada beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan, bahwa demokrasi itu penting untuk negara kita, dan partisipasi kita juga sangat diperlukan untuk membuat demokrasi itu menjadi demokrasi yang baik. Dan kemudian kepada para pemilih, terutama pemilih pemula ini yang melek terhadap teknologi, marilah kita menjadi pemilih yang cerdas, berusaha untuk menjadi pemilih yang cerdas, dengan salah satunya ya membuka konten-konten seperti YouTube, podcast KPU Bengkulu Utara, mungkin itu sebagai salah satu upaya untuk kita untuk kita menjadi lebih tahu, lebih paham, kemudian berpikir tentang demokrasi atau pemilu yang ada di negara kita. Nah, kemudian juga menggunakan hak pilihnya. Ketika kita sudah tahu, sudah paham, kuncinya adalah di penggunaan hak pilih. Mari sama-sama kita menjadi pemilih yang cerdas ketika negara kita memerlukan, karena pemilu itu kalau istilah lainnya rapat besar, rapat senegara Indonesia. Benar. Iya, rapat senegara Indonesia, tapi tidak tatap muka, cuman melalui pilihan seperti itu. Itu rapat besar, dan yang dihasilkan adalah keputusan yang besar yang akan menentukan arah bangsa dan daerah kita. Itu, saya rasa itu. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kedua kali ini. Dan juga terima kasih Pak Deddy sudah menjadi bintang tamu episode kali ini ya Pak ya. Nah, semoga juga podcast kita terus berlangsung dan juga sukses ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian juga kepada teman pemilih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih.